Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Tanpa kita sadari, selama ini kita mungkin pernah melakukan plagiarisme atau penjiplakan dari suatu sumber. Contoh yang paling sederhana, misalnya, kita posting status di media sosial dengan kalimat kutipan atau quotes milik orang lain. Atau mengunggah kutipan dari sebuah artikel atau buku orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Mungkin juga Ibu dan Bapak pernah terbesit keinginan untuk membagikan materi program-program Kemdikbudristek kepada orang lain. Namun Anda menemukan kendala, seperti bingung meminta izinnya atau bagaimana menuliskannya. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika akan menyadur materi dari bahan ajar yang diproduksi untuk program Kemdikbudristek. Mari kita coba kuis sederhana berikut. Lihat opsi-opsi berikut, lalu pilihlah dalam hati mana tindakan yang lebih tepat. Pertama, mengutip sebagian materi dari modul program Kemdikbudristek atau mengunggah ulang keseluruhan modul atau video dalam laman atau situs pribadi Anda. Dua, menuliskan nama pribadi dalam karya atau unggahan tersebut. Atau mencantumkan nama pembuat materi dan tahun penerbitan bahan yang dikutip. Tiga, menggunakan bahan ajar program Kemdikbudristek hanya untuk berbagi ke rekan sejawat. Atau memanfaatkannya sebagai bahan training berbayar tanpa mengutip sumbernya. Apakah jawaban Ibu dan Bapak sudah sesuai? Mari kita mulai dengan etika penggunaan video pembelajaran. Selama ini, kita mungkin familiar dengan istilah re-uploader atau orang yang mengunggah konten milik orang lain dalam kanal sendiri di YouTube atau platform lainnya. Tak jarang, video di kanal pengunggah ulang ditonton oleh lebih banyak orang daripada di kanal penciptanya sendiri. Padahal yang pengunggah ulang lakukan hanya mengubah judul atau menambahkan latar suara saja. Bagaimana pendapat Ibu dan Bapak tentang perbuatan semacam itu? Sebagai pendidik, tentu tidak elok jika melakukan hal serupa. Karena itu, alangkah baiknya kita tidak mengunggah ulang video dari sumber lain, termasuk dari program-program Kemdikbudristek. Apresiasi kepada pemilik video juga perlu kita lakukan ketika Bapak atau Ibu ingin menggunakan video-video tersebut untuk berbagi kepada rekan sejawat. Sampaikan pada audiens bahwa materi tersebut diambil dari program terkait. Di lain kesempatan, mungkin Ibu dan Bapak pernah terpikir untuk merekam layar sesi webinar atau saat pertemuan dengan instruktur atau narasumber. Sebisa mungkin, cobalah untuk meminta izin kepada orang-orang yang wajahnya muncul dalam video tersebut. Bisa jadi ada orang yang tidak berkenan wajahnya ditayangkan pada platform yang bisa diakses secara umum. Jika ada yang keberatan, artinya Anda tidak berhak membagikan rekaman sesi tersebut. Dengan tidak menyebarkannya, artinya Anda sudah menghargai hak privasi orang lain. Bagian selanjutnya adalah panduan mengutip sumber dalam bentuk tulisan. Kutipan sendiri ada dua, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Ibu dan Bapak disebut melakukan pengutipan langsung jika Anda menyalin kata, frasa, kalimat atau paragraf
dari sumber lain tanpa diubah sama sekali. Copy paste, salin, tempel. Mengikuti panduan APA Style, penulisan kutipan langsung dibedakan menjadi 2. Jika jumlah kata yang dikutip kurang dari 40 kata, maka kutipan tersebut ditulis dalam paragraf yang sama, diapit tanda petik dengan menuliskan nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman. Dalam hal ini, ketika sumber tersebut berasal dari instansi pemerintahan, seperti Kemdikbudristek, maka nama penulis dicantumkan sebagai nama instansinya dan tahun penerbitannya. Sementara, jika jumlah katanya lebih dari 40 kata, maka dituliskan dalam paragraf terpisah, dengan menjorok 1 cm atau 5 spasi, tetap dengan menuliskan nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman. Bagaimana dengan kutipan tidak langsung? Untuk mencantumkan sumber kutipan tidak langsung, tuliskan nama belakang penulis dan tahun penerbitannya. Kutipan tidak langsung artinya kita menyampaikan konten dari sumber lain dengan gaya dan tulisan kita sendiri. Istilah singkatnya, parafrase. Berikut contohnya. Yang tidak kalah penting, semua sumber yang digunakan dalam karya Anda perlu dituliskan pada daftar pustaka. Lalu bagaimana dengan materi yang berbentuk video? Jika Anda mengambil cuplikan video untuk dijelaskan dalam paragraf tulisan Anda, tuliskan sumbernya sebagai pengunggah video, tahun. Dan dalam daftar pustaka, tuliskan sebagai berikut. Ibu dan Bapak guru hebat, begitulah panduan untuk mengutip karya atau sumber dari media lain. Perlu diingat, panduan ini bukan dibuat untuk menghalangi Anda dalam membagikan informasi. Kita boleh menyebarkan ilmu yang telah kita dapatkan. Namun, panduan ini dibuat untuk membiasakan kita menghargai karya dan hak atas kekayaan intelektual orang lain. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.